Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur pada hari ini bahwa Tuhan sangat baik. Nah, pada saat ini saya lagi ada di suatu taman kebun kecil seorang jemaat Tuhan. Ini luar biasa, di sini ada banyak sekali singkong, sayur-sayuran yang begitu subur. Kita meyakini bahwa semua karena Tuhan, luar biasa. Walaupun di kota sebesar ini, tetapi ada orang yang masih ingin semangat untuk melakukan yang namanya usaha seperti ini. Walaupun hanya sebuah tanaman yang kecil, tetapi kita percaya bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Sebelum saya membagikan renungan pada hari ini, di tengah taman ini yang kecil, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini. Kami tahu bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Lewat perkataan iman kami percaya ada kemenangan, ada kedahsyatan boleh terjadi. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan sangat baik dan luar biasa. Tahu nggak saudara, dalam mulut kita ada perkataan yang penuh dengan kuasa. Amin. Nah, tema firman Tuhan di hari ini berbicara tentang kuasa perkataan. Saya bacakan firman Tuhan bagi saudara, Markus 11 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Luar biasa, Tuhan baik. Saudara, ini adalah cerita di mana ketika Yesus mau makan buah ara, saudara. Dia ada di pohon ara, dia lihat daunnya bagus, tetapi tidak ada buahnya. Maka dia berkata, pada saat ini kamu tidak akan berbuah dan tidak ada orang yang bisa menikmati buahmu karena tidak ada buahnya, saudara. Dan apa yang dikatakan Yesus itu, kalau kita baca dari ayat 12, itu terjadi dengan luar biasa. Sampai heranlah murid-muridnya ketika di ayat 23-24 ini. Mereka kembali menyisir jalan itu dan pada akhirnya mereka lihat apa yang dikatakan Yesus tentang pohon ara itu. Benar-benar pohon ara itu dikutuk, artinya menjadi kering dan tidak bisa berbuah sama sekali lagi, artinya sudah mati. Nah, pada saat siang hari ini saya ada di tengah taman yang kecil ini, kebun yang kecil dari seorang jemaat. Luar biasa, saya melihat ada begitu banyak hasil yang luar biasa dan banyak kami pun menikmati. Tandanya apa, saudaraku? Sedangkan kita berusaha dengan sesuatu tanah yang pada akhirnya mungkin antara dua pilihan, jadi atau tidak. Apalagi ini di tengah kota, saudara. Karena usaha secara fisik itu benar, luar biasa. Apalagi perkataan kita ada kuasa. Amin. Nah, firman Tuhan mengajari kepada kita, jika engkau punya iman, engkau bisa berkata kepada gunung itu, pindah dan tercampak ke dalam laut. Luar biasa, saudaraku. Ini kuasa perkataan yang Yesus berikan kepada kita. Maka saat ini saya mau sampaikan kepada saudara dan saya apa yang kita alami hari-hari ini. Mari perkataan kita ada iman yang penuh kuasa.
Mari di dalam perkataan kita, perkataan yang memberkati, supaya dimanapun kita berada, kita subur seperti tanaman yang ada pada saat ini. Artinya apa? Kita tidak seperti pohon ara yang ketika Yesus dapati kita, kita tidak berbuah. Maka Yesus berkata, terkutuklah engkau. Tetapi bukan cuma pohon atau tumbuh-tumbuhan, tanaman atau apapun yang ada di taman kecil ini, tetapi saudaraku, lebih daripada berarti dari segala-galanya, kita orang yang berharga. Kata Alkitab, kita mulia serupa segambar dengan Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Kita itu milik kepunyaan Tuhan. Maka hari-hari ini saya mau katakan kepada kita, biar dalam perkataan kita ada kuasa Tuhan. Amin. Apa yang engkau mau doakan hari ini? Apa yang engkau mau sampaikan kepada Tuhan hari ini? Mari dengan iman yang luar biasa. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini engkau katakan Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, tetapi engkau tidak mengimani apa yang dikatakan tentang kedahsyatan Tuhan. Saya mengajak saudara pada saat ini, katakan kepada dirimu bahwa aku sembuh. Katakan kepada usahamu, usahaku diberkati. Katakan kepada rumah tanggamu bahwa rumah tanggamu dipulihkan, rumah tanggamu diberkati. Katakan kepada anak-anakmu, anak-anakku pintar, diberkati Tuhan. Maka dengan perkataan penuh kuasa itu terjadilah kepada mereka. Amin. Jangan memperkatakan perkataan-perkataan yang bodoh, perkataan-perkataan yang mengutuk, perkataan-perkataan tidak menjadi berkat. Tetapi Yesus mengajari kita, di dalam mulut kita ada kuasa. Jadi kalau dalam mulut kita ada kuasa, saudaraku, berarti hidup kita berarti. Kalau ada kuasa dalam mulut kita, mari kita menjaga pikiran dan hati kita, supaya perkataan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi saya bacakan ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakanlah, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa yang kau doakan hari ini? Apa yang kau minta hari ini? Perkatakan bahwa aku sudah menerimanya. Perkatakan bahwa itu sudah terjadi. Perkatakan bahwa itu sudah terjadi. Perkatakan bahwa mujizat sudah jadi. Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kita kemenangan. Saya katakan kepada saudara pada saat ini, apa yang ingin engkau katakan kepada Tuhan? Jika engkau berkata kepada gunung, mungkin itu masalah, mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu pergumulan pekerjaan, mungkin itu pergumulan usaha, atau apapun bentuknya, katakan perkataan positif. Katakan perkataan-perkataan, bukan perkataan yang negatif, tetapi perkataan yang memberkati. Saya yakin bahwa dengan perkataan yang penuh dengan iman, ada kuasa di sana. Ketika ada kuasa, mujizat Tuhan terjadi. Saya mau berdoa bahwa saudara, pada saat sore hari ini, Tuhan Yesus, kami tahu kalau Tuhan sudah menyatakan mujizat yang besar ketika Engkau ada di bumi ini. Maka saat ini Tuhan, apapun keadaan kami katakan bahwa masalah kami ada jalan keluar. Kami katakan bahwa sakit kami telah disembuhkan. Kami katakan bahwa usaha kami diberkati. Kami katakan bahwa pekerjaan kami diberkati. Kami katakan bahwa rumah tangga kami diberkati. Kami katakan bahwa anak-anak kami, anak-anak yang pintar, cerdas, diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan itu kami yakini sudah terjadi dalam nama Yesus. Sehingga kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan sudah memberkati kami hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, perkatakan perkataan yang penuh kuasa. Karena dalam diri kita ada Roh Kudus yang luar biasa. Ingat, mulai saat ini jangan perkatakan sesuatu yang tidak memberkati. Jadilah berkat, dan dimanapun engkau berdoa, percayalah, kalau pohon ara, Tuhan Yesus bisa katakan pohon ara itu mati, maka matilah dia dan tidak berbuah. Kalau saudara katakan kepada setiap apa yang menjadi persoalanmu, saya yakin itu terjadi. Artinya kemenangan demi kemenangan menjadi milik bagian kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.